Cipode itu lah batu-batu nyamuk-nyamuk. Tapi kalau kayak pendek Bapak Ibu nggak sempat dia batuk, cuma mau batuk udah lupa. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua saya, jamaah setia sholat isya sekaligus tarawih dan witir yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita berkumpul di masjid yang sama kita muliakan ini. Insyaallah Bapak Ibu, mungkin malam ini malam Ramadan yang ke-5 Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita lebih semangat, lebih bergiat Bapak Ibu untuk mengisi malam-malam Ramadan ini untuk ibadah. Makanya kita sama mengetahui bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat berat. Malam kita bertarawih, siang kita berpuasa Bapak Ibu. Di samping itu kita masih punya tugas-tugas dan kegiatan yang lain. Jadi terasa sulit, terasa berat puasa ini bukan sehari dua hari, selama 30 hari Bapak Ibu. Karena itu yang dipanggil Allah dalam menjalankan ibadah puasa itu orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi karena faktor iman itulah Bapak Ibu yang membuat kita semangat, yang membuat berat itu menjadi ringan. Nah, tentunya bagi kita bersama perlu kita berupaya dalam menjalankan ibadah. Dan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ada menyebutkan bahwa dalam menyikapi ibadah manusia ini Bapak Ibu terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi dalam pelaksanaan ibadah kita umat Nabi Muhammad ini kalau dikelompokkan ada 3 kelompok Bapak Ibu. Yang pertama ada kelompok salib, yaitu orang-orang yang hanya fokus mengerjakan yang wajib-wajib saja. Pokoknya yang wajib dia kerjakan. Datang puasa wajib, puasa dibuatnya. Puasa sunat tidak. Nah, ketika tiba waktu sholat wajib, qobliyah ba'diyah enggak. Apapun sholat sunat enggak mau dia. Tarawih pun enggak mau dia. Dia hanya fokus Bapak Ibu yang wajib saja. Bagaimana orang-orang yang seperti ini sudah dalam kategori selamat? Orang saleh ini Bapak Ibu hanya fokus mengerjakan yang diwajibkan Allah saja. Dia tidak mau mengerjakan yang sunnah-sunnah, sudah selamat. Selamat dalam kategori apa? Selamat dari dosa, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita nggak mau menjalankan kewajiban itu Bapak Ibu, berdosa. Ada kadang-kadang kan dia puasa, tapi sholat tidak. Nah, cuma ini orang model yang seperti ini berdosa. Jangan nggak berdosa. Karena antara kewajiban sholat sama puasa itu beda. Kita ini Bapak Ibu umat Islam punya kewajiban hanya sholat, puasa, zakat, haji, walaupun haji itu bersyarat. Tapi masing-masing ini ibadah tersendiri. Jadi jangan nanti menganggap puasa pokoknya kerjakan ini. Tapi sembahyang yang berat. Kenapa sembahyang yang berat? 5 waktu. Kalau bisa dirapel seminggu sekali itu lumayan. Begitu Bapak. Yang model-model macam inilah yang belum bagus iman ini. Jadi kalau ada kelompok orang yang hanya fokus mengerjakan yang wajib-wajib saja, udah dalam kategori selamat. Maksudnya dia selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah kelompok yang disebut dengan rabihun, orang yang beruntung. Siapa yang orang yang beruntung? Mereka sudah mengerjakan yang wajib, ditambah lagi yang sunnah Bapak. Karena kalau kita kaji, hampir semua ibadah wajib itu ada sunnahnya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Nah, begitu juga ada haji. Haji wajib. Karena rata-rata jamaah haji kita ini ada yang mengerjakan haji kita itu adalah haji tamattu. Kita umroh dulu baru haji, umroh dulu baru haji. Jarang kita ini yang bisa dapat yang kilo. Orang sana ya.
Nah, contoh serentak antara haji dan umrohnya. Makanya rata-rata kita semuanya kena dan. Jadi jangan nanti protes, boleh kutip duit, belum lagi ibadah haji boleh minta duit dan. Cuma nanya jamaah haji di Indonesia. Nah, cuma nanya ini yang ngurus-ngurusin. Memang kita hajinya haji tamattu, bukan haji umroh, bukan haji kiron, bukan 3 model haji tersebut. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan. Nah, jadi perlu ini untuk kita ingat baik-baik. Jadi jangan sampai kita hanya fokus yang wajib-wajib saja, yang sunnah itu dibuat. Bagaimana caranya Ustaz biar kita tegakkan yang sunnah? Caranya Bapak Ibu, apa udah yakin kali kita kalau kita kerjakan yang wajib ini Allah terima. Yang wajib ini dapat nilai bagus Bapak Ibu. Kan belum? Karena yang Allah nilai dari ibadah kita itu bukan banyak. Yang Allah nilai dari ibadah kita itu kualitas. Ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kamu yang paling bagus dari amal ibadah? Itu. Jadi kalau kita ini usahakan begitu, jangan kejar banyak. Kalau banyak nggak berkualitas nggak ada guna. Makanya mohon maaf. Nah, ada kadang orang kan fokus mengerjakan sholat tarawih sekian berkah, tapi cepat ingat. Nah, sampai kan Fatihah itu nggak jelas tahap yang baca. Yang jelas hanya Bismillahirrahmanirrahim dan itu yang jelas. Bapak Ibu yang lainnya tidak. Nah, cuma itu sholat hewan ini bahaya. Jangan sampai dia tertipu. Apa yang hendak kita kejar dulu? Nah, makanya usahakan dalam mengerjakan sholat tarawih walaupun lama Bapak Ibu, walaupun capek, sabarkan. Disabarkan. Kalau nggak sabar kan, karena ibadah ini butuh sabar. Jumpa nanti imam yang gerakannya lamban, ada pula batu-batunya lagi, ayatnya lamban, panjang-panjang, boleh disabarkan. Dalam hati kita latihan berdiri nanti di padang mahsyar. Karena kita nanti didirikan di padang mahsyar 25.000 tahun. Ada yang menyebutkan 50.000 tahun. Ini baru sekitar 10 menit, 5 menit kita berdiri mendengarkan ayat imam. Masa itu nggak tahan? Cuma ada nanti 25.000 tahun. Jadi jangan mendengarkan ayat seperti itu lah, batu-batu nyamuk-nyamuk. Tapi kalau ayat pendek Bapak Ibu nggak sempat dia batuk, cuma mau batuk dan ruku. Kan ini hadirin terima kasih yang dimuliakan Allah. Jadi Robi, orang yang beruntung. Jadi kerjakan yang sunnah itu ada muakkad, ada yang tidak muakkad. Jadi yang muakkad itu bagaimana Ustaz? Yang muakkad ini kerjakan juga, jangan yang bukan muakkad tidak Bapak Ibu. Tarawih ini termasuk muakkad. Jadi muakkad Bapak Ibu tarawih. Bisa Ustaz hari ini tarawih, besok tak tarawih. Tapi kan Ustaz 30 hari. Jadi sabarkanlah, itulah makanya dibikinlah Bapak Ibu membantu kita untuk mengerjakan sholat tarawih ini dengan tidur siang. Makanya ada namanya tidur qailula, tidur sebentar, habis zuhur sebelum masak. Jangan tidur aja, pagi tidur, zuhur bangun, sholat zuhur, nyambung lagi. Mungkin tadi waktu pagi Bapak Ibu membentuk Pulau Kalimantan, belum selesai kan tadi, kan begitu. Jangan itu fokus. Tidur itu hanya untuk membantu agar bisa mengerjakan sholat tarawih tahan. Nah, kalau kurang tidur Bapak Ibu lama tidur koyong juga. Nah, koyong bosan ya Allah. Nah, itulah makanya perlu kita upayakan untuk tidur siang, itu namanya tidur koyong. Kalau habis asar, ini jangan dirutinkan. Ini tidur yang dilarang. Siapa yang biasa tidur habis asar dapat menyebabkan gila. Nah, makanya Bapak Ibu jangan diamalkan itu habis asar sampai maghrib tidur. Sekali-sekali bisa ada demam, sakit, entah nggak tidur di malam, tak apa-apa. Asar tidur sampai maghrib aja. Nah, tidur pagi tidur penyakit. Yang bagus tuh habis zuhur menjelang asar. Itu bagus. Kalau malam besar, memang malam untuk tidur. Waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asa.
tadi. Kami jadikan malam itu untuk tidur, untuk beristirahat. Kami jadikan siang untuk bekerja. Jangan diputar-putar waktu itu. Malam istirahat, siang bekerja. Kalau diputar waktu itu Bapak Ibu, siang gunakan untuk tidur, malam untuk bekerja, ini penyakit ini. Nah, makanya banyak pengalaman orang kalau udah malam dia bekerja, dia macam-macam itu. Ada yang kena angin duduk, ada lagi yang kena Bapak Ibu paru-paru bekas. Bayangkan baru kena angin duduk, perlu di angin berdiri, angin nyamping kemana-mana. Nah, kan begitu. Nah, inilah perlu sama kita ya untuk kita semangatkan Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, ada kelompok khosir, yaitu orang yang rugi. Dikatakan orang Ghazali, siapa itu orang yang rugi? Dia tak mau mengerjakan yang wajib, tak mau mengerjakan yang sunnah, sama sekali tak peduli. Bapak Ibu, makanya kalau seandainya ada orang datang Ramadan masih mau datang ke masjid, tahu dia puasa ini, jangan kau pancing-pancing aku puasa, jangan kau ada-ada aku bikin dosa, gini-gini aku bandel-bandel, masih tahu Ramadan dulu. Nah, kalau masih mau dia Bapak Ibu mengerjakan puasa, masih mau mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, berarti masih beriman deh. Kalau hari pertama Ramadan sampai seminggu pertama masih beriman deh. Yang takut kita nanti datang Ramadan tak peduli orang puasa ya, kenapa rumahnya? Terawih, kau dalam tidak. Nah, tidak khawatir kita Bapak Ibu. Makanya kalau seandainya tarawih yang 20 yang 8 kita masih lihat perbedaannya, kita masih bergaduh, ada yang suka, ada yang tidak Bapak Ibu, itu nggak jadi persoalan sama kita. Jangan khawatir kita nanti udah nggak mau lagi orang sholat tarawih. Nah, makanya saya berdoa Bapak Ibu, jangan sampai di Medan ini nanti dibikin orang tarawih di luar. Begitu Ustaz, aku khawatir terjadi kan? Karena kata para ulama, sedikit-sedikitnya sholat tarawih 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 20. Jadi kalau dipeloporin nanti entah berapa menit bikin 2 rakaat, selesai 2 rakaat tutup balik, pasti Bapak Ibu akan banyak pengikut. Kan dibikin dulu Ustaz. Nah, 20 nggak sanggup lah katanya. Nah, 2 lain kalau bikin. Nah, kan begitu. Jadi inilah patut menjadi perhatian sama kita. Kalau hanya fokus yang wajib saja, berarti selamat. Kalau yang fokus lebih, nah, orang yang beruntung dari Bapak Ibu yang wajib dan yang sunnah, ini akan mendapatkan surga tingkat tinggi. Kita tak tahu rasakan. Kemudian yang ketiga adalah yang khosir tadi. Hanya tidak terpanggil untuk mengerjakan ibadah sama sekali, tak mau mengerjakan kewajiban sama sekali Bapak Ibu. Nah, itulah makanya semangatkanlah diri kita ini untuk beramal ibadah di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Kalau enggak kita menyemangatkannya, siapa lagi? Nah, demikian sampai sini kaji kita, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.